Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih Permatasari, NIM 2403001020108, kelas AK 605, Prodi S1 PJJ Akuntansi, akan menyampaikan paparan mengenai implementasi SAP berbasis akrual pada kantor pertanahan Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan proposal penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah dalam pelaporan keuangan. Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional yang bertugas menyelenggarakan urusan agraria atau pertanahan dan tata ruang di daerah. Sebagai instansi pemerintah pusat, Kantor Pertanahan wajib mengikuti standar akuntansi pemerintahan atau SAP berbasis akrual dalam pengelolaan dan pelaporan keuangannya. SAP berbasis akrual mengakui transaksi saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Laporan keuangan yang dihasilkan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan atau CLK yang mana disusun setiap triwulan sekali. Untuk mendukung ini, Kantor Pertanahan menggunakan aplikasi Sakti dari Kementerian Keuangan yang dirancang untuk laporan berbasis akrual. Tantangan implementasi SAP berbasis akrual. Penerapan SAP berbasis akrual diharapkan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, yang krusial untuk pengambilan keputusan manajemen dan pertanggungjawaban publik. Di antaranya yaitu 1. Keterbatasan SDM, sumber daya manusia yang belum merata pemahamannya. Kedua, pemahaman teknis, kendala dalam pemahaman teknis akuntansi akrual, yaitu dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, pengelolaan aset. Adanya tantangan dalam pengelolaan aset dan kewajiban. Rumusan dan batasan masalah penelitian. Rumusan masalah. Bagaimana implementasi penerapan SAP berbasis akrual pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah? Juga, apakah implementasi penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah? Dengan batasan masalahnya, fokus pada implementasi SAP berbasis akrual di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah. Penilaian kualitas laporan keuangan terbatas pada relevansi, keandalan, keterbandingan, dan kejelasan. Serta tidak membahas aspek di luar akuntansi akrual, baik penganggaran, manajemen aset, maupun hukum. Periode penelitian dilakukan pada tahun anggaran 2023 sampai dengan 2024. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis implementasi penerapan SAP berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis, memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya mengenai implementasi SAP berbasis akrual dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah. Manfaat praktis, menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah untuk meningkatkan efektivitas implementasi SAP berbasis akrual dan kualitas laporan keuangan secara berkelanjutan. Metode penelitian. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam proses implementasi SAP berbasis akrual dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi pemahaman, pengalaman, dan praktik langsung pelaku. Lokasi dan subjek penelitian. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah dan subjek penelitiannya adalah pegawai yang terlibat langsung dalam pelaporan keuangan dan implementasi SAP berbasis akrual. Dipilih dengan teknik purposive sampling. Jenis dan sumber data, yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan utama, dan juga data sekunder berasal dari dokumen laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan atau LHP, regulasi, kebijakan internal, dan arsip relevan. Lalu teknik pengumpulan data, wawancara mendalam atau survei terstruktur, observasi partisipasi terbatas, dan studi dokumentasi.
Teknik analisis data kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif mengikuti metode Miles dan Huberman tahun 1994 yang meliputi 3 tahapan utama, yaitu 1. Reduksi data. Proses pemilahan, penyederhanaan, dan pemfokusan data mentah agar lebih terarah dan efisien tanpa kehilangan makna penting. 2. Penyajian data. Pengorganisasian data ke dalam bentuk yang sistematis, baik tabel, narasi, maupun grafik, untuk memudahkan pemahaman dan menemukan pola hubungan. 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengambilan makna dan temuan dari data yang disajikan, serta verifikasi keabsahan melalui triangulasi data, member check, atau peer debriefing. Fokus variabel dan asumsi penelitian. Fokus variabel penelitian kualitatif. Fokus 1. Tingkat implementasi SAP berbasis akrual di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah. Fokus 2. Persepsi dan pengalaman pegawai terhadap kualitas laporan keuangan setelah penerapan SAP berbasis akrual. Fokus 3. Kendala dan faktor pendukung dalam implementasi SAP akrual. Asumsi dasar atau hipotetis kualitatif. Penerapan SAP berbasis akrual berpotensi meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan relevansi informasi keuangan. Asumsi ini akan diuji secara kontekstual dan mendalam melalui data kualitatif yang dikumpulkan di lapangan. Baik, terima kasih. Sekian paparan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.